Bab 741. Tidak diizinkan. Audrey Han memejamkan matanya, dia memeluk putranya dengan erat, dan berkata dalam hatinya. Colden, kamu lihat anak kita begitu patuh, penurut, begitu perhatian, apakah kamu rela membuang ibu dan anak ini? Cepat kembali, kami selalu menunggumu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata sudah sebulan kemudian. Perusahaan beroperasi seperti biasa. Pada awalnya, karena kecelakaan Colden, banyak orang mengira Yes Corp mudah diintimidasi, sehingga mereka ingin menarik kerjasama mereka sebelumnya, dan bahkan banyak yang ingin memutuskan kontrak. Tetapi hal-hal ini ditekan oleh Audrey Han sendiri. Tentu saja, kakaknya yakni Andre Han selalu membantunya di belakang, Siska Su juga telah mengurus banyak pekerjaan untuknya. Arthur Xiao membantu sambil memulihkan diri, sampai akhirnya semuanya kembali normal. Perusahaan desain sepenuhnya diserahkan kepada Gita, Audrey Han benar-benar tidak berdaya mengurus keduanya. Gita sesekali membantunya ketika dia senggang. Pada saat ini, dia berada di kantor yang sama dengannya untuk merapikan dokumen untuknya. Dia berkata, bagaimana kalau kita pergi ke kantin untuk makan siang? Ya, boleh. Audrey Han mengangguk. Kantin Yes Corp tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Keamanan dan kebersihannya sangat baik di sini. Audrey Han terus makan di kantin ini sejak dia datang ke sini. Gita mengangguk, sebenarnya, makanan di kantin cukup enak. Sekarang sudah hampir waktunya jam makan. Ayo pergi duluan, nanti kita kembali lebih awal setelah selesai makan. Audrey Han melirik jam, berpikir bahwa tidak apa-apa untuk menyelesaikan makan lebih awal dan kembali lebih cepat, jadi dia membereskan barang-barangnya dan bangkit untuk berjalan ke bawah bersama Gita. Keduanya pergi ke kantin dan menemukan bahwa ada cukup banyak orang yang mengantri untuk makan. Audrey Han tidak pernah menggunakan hak istimewa dan langsung mengantri dengan Gita. Begitu mereka berbaris, mereka mendengar dua karyawan wanita berbisik di depan mereka. Hah? Yes Corp akan selalu dikepalai oleh wanita itu mulai sekarang. Kenapa Tuan Muda Ye tidak kembali begitu lama? Mendengar ini, Audrey Han terdiam, lalu mengerutkan kening. Gita di belakangnya bergerak, namun dihentikan olehnya. Hal konyol apa yang kamu bicarakan? Sudah lebih dari sebulan, seharusnya Tuan Muda Ye sudah kembali dari awal. Hah? Hah apa? Kepalamu tidak bekerja, iya. Kecelakaan pesawat, apakah kamu pikir itu masalah sepele? Hanya sedikit yang selamat, kamu pikir semua orang sangat beruntung. Tapi, bukankah pihak resmi belum menemukan jasad Tuan Muda Ye? Benar, meskipun mayatnya tidak ditemukan, dia tidak termasuk yang selamat. Di lautan luas, apakah menurutmu mudah untuk menemukan seseorang? Aku mendengar dari orang dalam bahwa sebenarnya, selain orang yang selamat dan mayat yang ditemukan, ada banyak orang yang hilang, Tuan Muda Ye adalah salah satunya. Mendengar ini, pria itu menutup mulutnya dengan terkejut. Tidak mungkin yang hilang ada banyak. Mulai sekarang, di Yes Corp kita mungkin akan terus dikepalai oleh yang bermargahan itu, terlepas dari usianya yang masih muda, dia sangat licik. Aku mendengar bahwa kakak tertua Tuan Muda Ye ingin sementara mengambil jabatan CEO, tapi yang bermargahan itu tidak setuju. Dia bilang apa, dia istrinya Tuan Muda Ye, jadi berhak menggantikannya. Kurasa, wanita ini datang karena harta Tuan Muda Ye. Saat Tuan Muda Ye meninggal bahkan tidak menangis, malah buru-buru datang ke perusahaan untuk merebut posisinya. Tidak mungkin Sepertinya dia tidak terlihat seperti itu. Tidak apanya. Kamu masih terlalu polos, aku sudah melihat banyak wanita seperti itu. Gita yang berdiri di belakang Audrey Han tidak tahan lagi mendengarnya, kalau bukan karena Audrey Han tidak menghentikannya, dia pasti sudah bergegas maju. Pada saat ini, dia langsung mengutuk, wanita macam apa yang terlalu sering kamu lihat? Pertanyaan yang tiba-tiba ini menyela diskusi antara kedua belah pihak.
Karyawan wanita yang mengatai Audrey Han menoleh, kebetulan melihat wajah Audrey Han yang lembut dan cantik, tetapi dengan wajah acuh tak acuh, sementara Gita berdiri di belakangnya dengan wajah yang ganas. Raut wajahnya berubah, dia menyadari bahwa apa yang dia katakan barusan jatuh ke telinga mereka. Dia tidak tahu apakah dia akan hidup baik di masa depan. Dia hanya berkata, apakah aku salah bicara? Tuan Muda Ye dari awal tidak akan kembali, dia masih duduk di posisi wakil CEO, dia mengurus semuanya dan memanggil orang luar sepertimu ke perusahaan. Aku tahu, Hans Corp terus ditekan Yes Corp, kamu hanya ingin menggabungkan bagian dalam dan luar, dan akhirnya menempatkan Yes Corp di bawah Hans Corp, kan? Mata Gita membelalak dan menatapnya tak percaya. Bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong seperti itu? Dia sangat marah dan tidak sabar untuk menerjang orang itu. Audrey Han meraihnya, lalu saling memandang dan tersenyum. Maaf, siapa yang memberitahumu bahwa Colden tidak bisa kembali? Pihak sana tercengang, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang dia bicarakan sebenarnya adalah tentang Tuan Muda Ye. Kamu benar, dia tidak termasuk di antara yang selamat, tetapi mayatnya tidak ditemukan. Apa konsep orang hilang itu? Itu tidak bisa ditentukan. Kamu bersikeras bahwa dia tidak bisa kembali. Mohon maaf, apakah kamu sedang menyebarkan desas-desus? Audrey Han membuang muka dan berbicara dengan datar. Yes Corp membutuhkan staf yang cakap, bukan seseorang yang hanya mengunyah di belakang punggungnya dan mengutuk bosnya. Silakan kembali dan kemasi barang-barangmu, lalu segera tinggalkan Yes Corp. Mata gadis itu langsung membelalak, kamu ingin memecat karyawan. Suaranya begitu keras sampai dia langsung menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Semua orang melihat bahwa Audrey Han ada di sini. Jadi tidak ada yang berani angkat bicara, dan hanya bisa menonton adegan ini dengan tenang. Audrey Han menundukkan kepalanya dan melihat jam di arloji. Ya, sekarang sekitar pukul 11.10. Jika pukul 11.30 aku masih menemukanmu ada di perusahaan, aku akan langsung menuntutmu karena masuk tanpa izin di Yes Corp. Kamu. Gadis itu sangat marah dan menatapnya sambil menggertakkan giginya. Pamanku juga memegang saham di perusahaan dan merupakan salah satu pemegang saham, kamu tidak bisa memecatku. Oh. Audrey Han tersenyum tipis, siapa pamanmu? Pamanku adalah... Dia baru saja ingin menyebut nama pamannya, gadis di sebelahnya buru-buru menariknya, lalu menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada Audrey Han. Maaf, aku benar-benar minta maaf, temanku itu impulsif, benar-benar tidak bermaksud untuk menghina Tuan Muda Ye, kami biasanya bekerja dengan tekun, hanya saja kali ini tidak begitu ada pekerjaan jadi sembarangan bicara, kami bersedia untuk berubah, tolong berikan kami kesempatan satu kali lagi. Audrey Han meliriknya, mengingat bahwa orang ini membelanya bahwa dia bukan orang seperti itu tadi. Dengan hanya satu kalimat, dia masih memiliki kesan yang baik. Lagi pula, di perusahaan ini, terlalu banyak orang yang tidak senang melihatnya. Karena temanmu memohon untukmu, aku akan menganggap bahwa masalah hari ini tidak pernah terjadi. Tetapi jika aku mendengar ada orang yang berani sembarang bergosip mengenai Tuan Muda Ye di belakangku, aku tidak akan sungkan. Dia bisa membiarkan orang lain berbicara omong kosong tentang dirinya, tapi dia tidak bisa membiarkan Colden Ye dikutuk tidak kembali. Dia tidak mengizinkannya. Bersambung.